Halo Sobat Anime, di video kali ini Betul Anime akan membahas pembahasan Danmachi volume 16 part 6 yang berisi dugaan Sir mengenai sikap Bell yang menyerupai sikap Hedin, serta Hestia meminta bantuan Ais untuk mengikuti Bell Cranel. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai info, karena light novel Danmachi volume 16 masih berupa terjemahan dari fanfiction, maka dari itu mohon dimaklumi bila ada kesalahan-kesalahan terkait pokok pembahasan cerita. Melanjutkan pembahasan spoiler Danmachi volume 16 part 5 sebelumnya, setelah seluruh anggota Hestia Familia dipaksa untuk bekerja di Cafe Mia selama festival perayaan Dewi berlangsung, yang kemudian Bell dan Sir akhirnya memulai kencan yang dijanjikan, di mana tingkah laku Bell membuat Sir merasa ada hal yang disembunyikan oleh Bell. Fokus kini kembali kepada Sir. Menganalisa segala tindakan Bell saat ini, Sir menyadari sikap Bell saat ini berbanding terbalik dari sikap Bell pada umumnya. Yang mana menurut penilaian Sir, bila Bell dalam keadaan normal, Bell pasti akan bersikap malu-malu ketika berada di dekatnya. Sir lalu melihat upaya Bell menunjukkan sikap gagahnya kepada Sir, justru membuat Sir menjadi semakin curiga. Yang seketika setelah mengolah segala perilaku Bell saat ini, Sir sepintas terpikirkan sikap yang Bell tunjukkan saat ini menyerupai salah satu anggota elit Freya Familia yang bernama Hedin Selan. Namun karena Sir percaya bahwa Hedin tidak akan melakukan kontak dengan Bell, oleh karena itu, Sir mengabaikan dugaannya sementara dan memilih untuk melanjutkan acara kencannya bersama Bell. Setelah meninggalkan penghuni panti asuhan Maria di Jalan Daedalus, Bell dan Sir lalu melanjutkan kembali kencan mereka. Dan kali ini mereka memutuskan untuk kembali ke pusat festival di taman utama di kota Orario. Setibanya di sana, Bell lalu melirik ke arah panggung tempat keempat dewi yang dihormati berada. Di saat Dewi Demeter mengambil tugas memberi sepatah dua kata sebagai perwakilan keempat Dewi Panen, Bell lalu memalingkan pandangannya menuju Dewi Freya. Melihat tatapan Dewi Freya tertuju ke arah Bell dan Sir, Bell lalu teringat dengan kejadian beberapa saat yang lalu, di saat Bell terlibat masalah dengan Istar Familia. Mengingat kejadian setelah Bell berhasil menyelamatkan Haruhime, Bell yakin saat itu dia melihat Freya menatapnya sambil berkata, "Aku mencintaimu." Namun setelah melihat pandangan Freya yang tertuju ke arah Bell saat ini seakan-akan terlihat marah kepadanya, Bell lalu menjadi ragu, mungkin saja gerakan bibir Freya yang saat di menara Istar Familia bukan berucap "aku mencintaimu". Lihat Bell dan Dewi Freya saling menatap satu sama lain, Sir lalu menegur Bell dan meminta Bell untuk tidak fokus ke wanita lain di saat Bell sedang berkencan dengan Sir. Beralih adegan menuju ke Cafe Mia. Setelah pegawai kafe seperti Anya, Chloe, Lunoir, dan Ryu pergi secara diam-diam meninggalkan pekerjaan mereka untuk diurus oleh anggota Hestia Familia. Di saat yang sama, Dewi Hestia yang mendapat pekerjaan sebagai pelayan kafe, itu justru membuat Hestia mengeluh terus-menerus. Hestia berkata, bekerja sebagai pelayan di Cafe Mia bahkan lebih buruk dari pekerjaan yang biasa Hestia lakukan, seperti menjadi penjual jaga maru atau bekerja sebagai penjaga di toko milik Hephaestus, yang mana pekerjaan di Cafe Mia lebih tepat seperti neraka, di mana Hestia dipaksa Mia untuk bekerja menggantikan pegawainya yang melarikan diri. Mendengar keluh kesah Hestia, Lily lalu meminta Hestia untuk segera pergi dari Cafe Mia selagi Mia tidak mengawasi mereka. Lily juga meminta kepada Hestia untuk mencari keberadaan Bell, sambil mencari tahu apa yang Bell lakukan selama kencannya dengan Sir. Dan sebelum Hestia pergi, Lily juga berkata keberadaan Hestia di kafe hanya menambah beban kerja mereka. Karena selama Hestia bekerja, sudah tidak terhitung berapa banyak piring yang telah Hestia pecahkan. Menerima saran Lily, Hestia lalu menyelinap keluar dari Cafe Mia ketika dia tidak sedang diawasi. Di sisi lain, karena festival perayaan Dewi adalah perayaan yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang, Hermes dan Aspi lalu memutuskan untuk berjalan-jalan selama festival berlangsung. Hermes berkata dikarenakan akhir-akhir ini tidak ada kejadian yang tidak diduga. Hermes senang karena akhirnya dia dapat menikmati waktu istirahatnya. Menyadari telah membuat Aspi kerepotan beberapa waktu yang lalu, hanya untuk mengabulkan keinginan Hermes, Hermes lalu meminta maaf kepada Aspi karena sering membuat Aspi terlibat dalam masalah. Sebagai gantinya, Hermes berpesan kepada Aspi
bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan selama festival perayaan Dewi berlangsung. Seperti biasanya, Dewa Hermes selalu menyelipkan guyonan dalam kata-katanya dengan berkata bila Asfi menginginkannya, Dewa Hermes bersedia menjadi teman kencan Asfi selama festival perayaan Dewi berlangsung. Akan tetapi, Asfi tanpa ragu menolak tawaran Dewa Hermes. Di saat Dewa Hermes dan Asfi berkeliling di sekitar acara festival, Hermes lalu tak sengaja melihat ke taman utama, di mana di sana terlihat Belle dan Sir yang mengenakan pakaian formal. Menilai pakaian Belle adalah seragam yang cocok untuk berkencan, Hermes yakin bahwa saat itu Belle sedang berkencan dengan Sir. Namun setelah Hermes mengalihkan pandangannya menuju panggung para dewi, setelah Hermes melihat wajah Freya, Hermes bertanya-tanya apakah tidak apa-apa membiarkan Belle bersama dengan Sir. Di sisi lain, sebagai salah satu pengunjung festival perayaan Dewi, Ais yang tengah menikmati festival membawa sekantung jaga maru di tangannya. Mendengar rumor terdapat kios tangkai yang menyediakan jaga maru spesial isi labu dengan jumlah terbatas, Ais lalu memutuskan untuk pergi ke tempat kios itu berada. Namun saat Ais berjalan menuju kios tersebut, Ais tidak sengaja berpapasan dengan Belle dan Sir. Melihat Belle dan Sir mengenakan pakaian formal, Ais lalu menyapa Belle, dan di saat Belle menyapa sapaan Ais, Sir dengan segera memeluk lengan Belle dan memperkenalkan dirinya kepada Ais. Sir kemudian meminta maaf kepada Ais sambil berkata karena saat ini Sir sedang berkencan dengan Belle, oleh karena itu mereka tidak memiliki waktu untuk bercengkrama dengan Ais. Yang kemudian Sir dengan cepat menarik Belle menjauh dari Ais dan menghilang di kerumunan orang. Merasa bingung tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi, tiba-tiba Dewi Hestia menghampiri Ais dan bertanya kepadanya apakah Ais bertemu dengan Belle selama di perayaan ini. Tidak memahami maksud pertanyaan Dewi Hestia, namun Ais menjelaskan beberapa saat yang lalu Ais bertemu dengan Belle yang memakai pakaian formal bersama perempuan cantik bernama Sir. Berterima kasih atas informasi yang diberikan Ais, Hestia lalu meminta Ais untuk membantunya memata-matai kegiatan Belle. Yang kemudian Ais menyetujui permintaan Dewi Hestia. Mereka lalu segera berangkat mengejar Belle. Kembali kepada Sir dan Belle setelah menjauh dari Ais dan akhirnya sampai di sebuah gang kosong tak jauh dari lokasi festival. Belle marah kepada Sir dan bertanya-tanya mengapa Sir bersikap kasar kepada Ais. Sir lalu menjawab itu karena saat ini Sir adalah teman kencan Belle. Oleh karena itu, Sir hanya ingin Belle fokus kepada Sir seorang. Sir melanjutkan dia tidak ingin Belle berbicara kepada wanita lain di saat mereka berkencan. Yang kemudian Sir bertanya kepada Belle apakah Belle lebih menyukai berkencan dengan Putri Pedang Ais daripada berkencan dengan Sir. Setelah menyadari Sir merasa sedih dan merasakan adanya tekanan dari pandangan yang mengawasi tindakan mereka. Biarpun Belle tidak menyukai kelakuan Sir kepada Ais, namun karena menyadari ada yang mengamati kencan itu, Belle lalu menahan diri dan berpesan kepada Sir bahwa apapun alasannya perkataan Sir kepada Ais tidak dibenarkan. Mengingat ancaman Hedin kepada Belle, Belle lalu teringat perintah Hedin untuk mengikuti keinginan Sir jika Belle ingin melindungi Hestia Familia. Dan ketika melanjutkan kencan mereka, Belle teringat gurunya tidak pernah mengajarkan kepada Belle tentang apa yang harus Belle lakukan selama situasi seperti ini. Mendengar perkataan Belle tentang panggilan guru, Sir lalu bertanya-tanya kepada Belle siapa yang Belle maksud dengan guru. Menganalisa kembali segala keanehan yang Sir rasakan selama berkencan dengan Belle, Sir lalu mencoba mengetes Belle dengan bertanya apakah Belle memilih pakaian yang dia gunakan untuk acara kencan ini. Melihat ekspresi gugup terpancar di wajah Belle, Sir lalu melanjutkan perkataannya. Sir berkata dia mengenal seseorang dari Freya Familia yang memiliki selera berpakaian dan memiliki sikap yang sama seperti Belle saat ini. Sir lalu menyebutkan sebuah nama orang itu, yaitu bernama Hedin Selan. Merasa tidak dapat berbohong kepada Sir, Belle lalu memilih untuk jujur dan mengakui berbagai hal yang telah dia lalui. Mendengar penjelasan Belle, Sir lalu menyudutkan Belle sambil bertanya apakah segala hal yang Belle lakukan hari ini adalah sebuah paksaan dari Hedin. Mencoba menghibur Sir, Belle berkata memang benar Belle di sana karena di bawah ancaman Hedin. Akan tetapi, Belle mencoba meyakinkan Sir bahwa selain paksaan itu, Belle juga ingin membuat Sir merasa bahagia. Sebagai ucapan terima kasih atas bekal makan siang yang selalu Sir berikan kepada Belle. Nah, sekian pembahasan Danmachi volume 16 part 6. Selanjutnya akan ada pembahasan part 7. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime, tidak subscribe ya tidak tayang.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Petualang Anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!